Halo teman-teman, di sini saya mewakili dari kelompok 3. Kelompok kami akan menayangkan short movie mengenai humanistik dan skizofrenia. Sebelumnya itu saya sedikit menjelaskan apa itu humanistik dan skizofrenia. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran psikologi yang menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Sedangkan skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara penderita dalam berpikir dan bertindak sehingga mengurangi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Skizofrenia ini juga merupakan gangguan mental yang cukup serius, di mana penderitanya sulit mengalami membedakan khayalan dan realita. Kondisi ini umumnya ditandai dengan perilaku abnormal, sehingga tak jarang orang di sekelilingnya menganggap dirinya sebagai orang gila. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Dia adalah Efrem, seorang pengusaha muda yang hidup berkecukupan dan memiliki keluarga yang harmonis. Dia memiliki istri dan seorang anak perempuan. Semuanya berubah drastis setelah tragedi besar yang menimpa keluarga kecilnya. Dalam perbincangan hangat istri dan anaknya, Efrem pun muncul. Pak? Ya mama. Kenapa? Mau kemana? Mau ke kantor? Nggak ikut liburan dulu. Begini ya mama. Asalnya pekerjaan di kantor itu masih banyak nih mama. Kalau ada Ica sendiri sih. Bisa? Bisa, tapi nanti bisa ikut nyusul. Bisa. Nanti papa usaha kalau kerjaan sudah selesai, papa ada waktu kosong, nanti papa ikut nyusul mama dan Ica ke Bali. Ia pun berangkat ke kantor, serta istri dan anaknya pun berangkat ke bandara. Iya, ini sudah mau jam 10. Kita belum cek ini. Oke, berangkat. Aku bawain ya. Ketika para karyawan sibuk bermain handphone, tiba-tiba mereka terkejut akan kedatangan bosnya. Lalu mereka menegur bosnya dengan sangat sopan. Istrinya mengabari bahwa mereka akan segera berangkat dan itu merupakan terakhir kalinya mereka berkomunikasi. Halo Fanti. Silakan ke ruangan, saya ada program baru. Selamat siang, Pak. Siap Fanti. Ih, Pak, ini hari kayak kelihatan lagi ya sekali. Boleh Fanti. Kan ini hari kan istri dan anak kan mereka pergi berlibur. Jadi sama senang tuh karena mereka pergi berlibur sebagai suami dan ayah yang baik itu senang tuh atas liburnya mereka tuh. Tapi saya minta tolong kalau ini hari untuk datang ke sekolah ini, soalnya ada beberapa laporan yang kayaknya belum kan sini. Oh iya, sama minta tolong untuk saya kembali. Bisa. Bisa, Pak. Nanti kalau kau suruh cek kembali, kau suruh orang kan nanti antar ke sekolah. Oke, baik, Pak. Makasih. Iya, Pak. Sama. Permisi, Pak. Ketika selesai mengerjakan tugasnya, tiba-tiba sekretaris pun terkejut. Ia melihat berita bahwa
Pesawat yang ditumpangi oleh istri dan anak dari bosnya jatuh dan tidak ada yang selamat. Ia pun cepat-cepat memberitahu berita tersebut kepada bosnya. Ia pun cepat-cepat langsung memberitahukan berita tersebut. Kang sudah dengar belum berita nih? Berita apa? Nanti pas sendiri lihat di HP sah. Hari ini adalah sejarah pesawat Lion Air JT904 jatuh di Laut Bali karena pilot berhalusinasi. Sekretaris pun merasa iba ketika ia juga merasakan apa yang dirasakan oleh bosnya. Ia pun langsung menguatkannya. Dan inilah awal dari kehancuran dirinya. Penampilannya pun berubah drastis, seakan-akan tidak memiliki wibawa sebagai seorang bos. Perubahan pada dirinya dilihat langsung oleh seorang karyawan perempuan yang bekerja di kantornya. Semakin hari, kondisinya semakin parah. Seluruh pekerjaannya dihandle oleh orang kepercayaannya. Ketika melihat kejadian tersebut, semua karyawan merasa prihatin terhadap kondisinya. Lihat Pak Efrem, semenjak istri dan anaknya meninggal, dia jadi sangat berubah. Iya benar ya, pasti dia sangat terpukul. Banyak pekerjaan yang berguna. Iya benar, dari Pak Anto yang mengurus semua pekerjaan di kantor. Setiap hari, ketika Efrem sedang sendiri, ia pun seringkali berhalusinasi serta berbicara sendiri. Pada suatu hari, ketika Anto, orang yang ia percayai, ingin memberikan berkas kantor di rumahnya, ia melihat bahwa bosnya sedang berhalusinasi dan berbicara sendiri. Ia pun menghampiri bosnya dan memberikan berkas itu kepada bosnya. Kopi dulu tuh, langsung istri saya beratur. Ipa, bukannya bapak punya istri dan anak sudah tiada? Ih, kamu kira? Satu istri dan anak masih hidup. Siapa yang Anto masih pun hidup? kaget dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh bosnya. Ia pun segera berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, sebagai seorang manusia yang mempunyai hati nurani, ia pun langsung menelepon temannya yang berprofesi sebagai seorang psikiater. Halo, kau sibuk kah? Tidak, ada yang bisa saya bantu? Ini nih, saya mau cerita. Saya punya bos nih sering berbicara sendiri. Kemudian dia mengatakan hal-hal yang aneh itu kak. Padahal dep anak dengan dep istri nih sudah meninggal sebulan yang lalu. Baik, kalau begitu coba kau ceritakan secara terperinci bagaimana perilaku bos kamu. Anto pun langsung menceritakan apa yang dialami oleh bos tersebut secara terperinci. Baiklah, sekarang kamu bujuk dia untuk bertemu dengan saya bagaimanapun dengan caranya. Baik, nanti baru saya beritahu ke dia jika bos saya setuju. Baik, saya akan mengatur waktu untuk kita bertemu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Tidak tunggu lama, Anto pun langsung menelepon bosnya. Halo, Halo bos. Halo bos. Bos di mana? Bos di mana? di rumah? Sibuk tidak? Iya, Oke bos. oke. Sesampai di rumah bosnya, Anto pun bingung dan heran dengan apa yang ia lihat kepada bosnya. Bos. Bos. Oh, baik. Kenapa? Besar. Gimana? Masih dengan tempat yang sama,
tetapi dengan orang yang berbeda. Ia kembali mengingat masa lalunya yang telah ia jalani bersama anak istri. Kedip matamu seakan dalam mimpi, senyummu lesemu, wajahmu menjelma, hayalan lembut memukau hati. Setelah menyadari hal itu, ia langsung membujuk bosnya untuk segera menemui seorang psikiater, yaitu temannya sendiri. Ia pun begitu peduli dengan bos tersebut. Dia tak segan-segan langsung meminta pertolongan di temannya, yaitu seorang psikiater. Keesokan harinya, Anto pun langsung mengajak bosnya untuk menemui seorang psikiater, yaitu temannya sendiri. Berkat kesabarannya Anto, ia pun berhasil menyadarkan bosnya, serta berhasil membujuk bosnya ke seorang psikiater yang akan membuat dirinya jauh lebih baik lagi.